Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat bergabung kembali dengan channel Diskusi Hukum. Hari ini saya akan membahas berkaitan masalah tema perceraian, yaitu berkaitan masalah dicerai tapi tidak pernah tahu ada sidang. Ya, ini banyak sekali pertanyaan berkaitan itu, makanya hari ini saya akan mencoba sedikit mengupas kenapa bisa terjadi persidangan tetapi pihak tergugatnya tidak pernah tahu kalau ada sidang. Baik. Perkara perceraian itu bisa diputus tanpa hadirnya pihak tergugat atau first take. Artinya, tergugat ini tidak pernah hadir di persidangan. Tergugat juga tidak pernah mengirimkan atau memberikan kuasanya untuk hadir di persidangan. Jadi benar-benar tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Sedangkan kita ketahui kalau tergugat ini untuk hadir di persidangan itu harus dipanggil terlebih dahulu secara sah dan patut melalui relas panggilan yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti pengadilan. Jadi pemeriksaan ini dilakukan setelah tergugat dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan alamat yang ada di dalam surat gugatan. Tetapi tergugat atau wakilnya atau kuasanya tidak pernah datang ke pengadilan. Makanya putusan ini perkaranya diputus dengan acara first take atau di luar hadirnya tergugat. Jadi tergugat tidak tahu atau adanya putusan perceraian tersebut, ya. Kita lihat apa alasannya tergugat tidak hadir, ya, tidak ini. Baik. Yang pertama, tergugat ini tahu, tapi memang tidak mau hadir. Ini yang pertama, ya. Jadi sebenarnya memang tergugat tahu, tapi tidak mau hadir. Jadi itu kan makanya ini diputus dengan first take atau di luar hadirnya tergugat. Rata-rata ini orang yang melakukan seperti ini biasanya mereka sudah sepakat untuk bercerai. Salah satu pihak mengajukan dengan alasan biar cepat selesai perkaranya, makanya dia tidak mau hadir. Selanjutnya yang kedua, tergugat tidak diketahui ada di mana, ya. Jadi ini biasanya ini diajukan oleh orang-orang yang mengajukan bahwa dia ditinggal oleh pasangannya sekian tahun dan dia pengen jelas status pernikahannya, makanya dia mengajukan cerai. Tapi dia tidak tahu di mana pasangannya, makanya dia dimajukan ke pengadilan. Makanya wajar apabila diputus first take atau tidak tahu. Nah. Dan ini yang sering jadi masalah. Tergugat tidak tahu jika ada sidang, ya. Ini biasanya ada juga tergugat dia sebenarnya mau datang, tapi dia tidak pernah tahu tiba-tiba putusan first take. Tahu-tahu dia tahunya ada putusan cerai, datang pasangannya membawa akta cerai atau akta perceraian, padahal dia tidak pernah merasa bahwa dia ikut sidang atau dipanggil dari pengadilan. Nah, ini yang jadi masalah. Oke. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, bahwa panggilan sidang tidak sampai kepada tergugat, ya. Ini kenapa tidak sampai? Nah, karena jurusita ini memanggil pada jam kerja. Wah, sudah ditentukan waktunya, jamnya juga ditentukan. Jadi waktu kerja dan jam kerja. Jadi saat dipanggil bisa jadi atau tergugatnya tidak ada di rumah, sehingga relas panggilan diserahkan kepada kepala desa dan kepala desa tidak menyerahkan kepada pihak tergugat. Makanya tergugat tidak tahu atau panggilan tidak sampai pada tergugat, ya. Gitu. Terus ini tidak tahunya tergugat yang ada sidang, ini bisa jadi karena alamat tergugat ini dibuat salah oleh penggugat. Kenapa? Karena kalau tahu nanti malah repot. Akhirnya dia penggugatnya membuat jalan pintas. Jadi tergugat dibuat alamatnya salah. Contohnya, apabila ada di Jalan Mangga nomor 6 Semarang dibuat menjadi Jalan Kenari nomor 6 Semarang. Nah, ini kan sudah beda panggilannya, ya. Oke. Terus bagaimana jika Anda sudah dilakukan seperti itu, sudah terima pemberitahuan, tapi ternyata menurut Anda pemberitaan putusan bahwa ada akta cerai atau pemberitaan putusan perceraian ini sudah tidak mau menerimanya, yaitu ajukan upaya hukum, ya. Namanya apa? Perlawanan atau verzet, ya. Jadi ada upaya hukum namanya perlawanan atau verzet. Upaya hukum verzet atau perlawanan ini diajukan ke pengadilan yang memutus perkara sebelumnya atau perkara cerai tadi, ya.
Di situ saudara tuangkan dalam permohonan versetnya itu semua alasan-alasan, kesalahan-kesalahan yang didalilkan oleh penggugat berkaitan masalah putusan perceraian tadi. Dan tentunya saudara juga harus menyiapkan bukti untuk mendukungnya nanti waktu akan di persidangan. Karena verset saudara nanti akan dibuka di dalam persidangan. Dan jangan lupa jika Anda tidak setuju atas putusan perceraian, jadi mohon putusan cerai itu dibatalkan ya. Yang bisa sampaikan hari ini, jika video ini membantu saudara, silahkan subscribe channel ini dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.